Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami pagi ini. Terjebak di kamar mandi, seorang anak terbakar dan meninggal dunia. Fenomena hujan es dan angin puting beliung melanda sejumlah wilayah di Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Pedagang kaget, Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi belasan ribu hingga lebih dari Rp100.000 per tabung. Sengkarut soal pemberian bantuan langsung tunai seakan tak ada habisnya. Di Pantura, Subang, warga yang termasuk kaya justru masih menerima BLT. Sedang di Garut, seorang kepala desa dijebloskan ke penjara karena dituduh mengkorupsi dana BLT yang harusnya dibagikan kepada warga. Aula kantor Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Subang pada Senin lalu menjadi salah satu lokasi pencairan dana BLT bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Dana tunai yang bersumber dari dana desa tersebut diberikan kepada 158 orang warga, sebesar masing-masing Rp900.000 per 3 bulan. Sebagian penerima bantuan justru terlihat dari kalangan orang mampu yang mengenakan perhiasan emas baik berupa cincin maupun gelang. Langsung tunai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya. Jadi dapat terbantukan Bu ya? Iya. Ibu udah divaksin? Udah 2 kali. Di Kabupaten Garut, Endang Saprudin, Kepala Desa Ngamplang, Cilawu, ditangkap polisi karena korupsi dana desa yang akan dibagikan sebagai bantuan langsung tunai untuk warga. Tersangka mengambil uang BLT warga dari bank dan tidak seluruhnya diserahkan kepada warga sejak bulan Juni 2020 lalu. Rp374 juta dana BLT yang dikorupsi seharusnya dibagikan kepada 224 orang penerima manfaat. Namun baru Rp120 juta yang dibagikan, sedang sisanya masih berada di tangan tersangka. Dari total yang dilakukan atau yang tidak disalurkan itu ada Rp374.400.000 dari 224 keluarga penerima manfaat. Yang setelah kami lakukan langkah-langkah penyidikan, disampaikan dari pihak tersangka bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kemudian termasuk adanya tertipu proyek fiktif. Tersangka kini ditahan dengan tuduhan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Zainal Arifin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Subang dan Garut. Seorang gadis nekat mencuri 2 tabung gas 3 kg di kawasan Maleer Utara, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Pencurian sempat terekam kamera CCTV pemilik warung. Rekaman kamera CCTV di sebuah warung di kawasan Maleer Utara, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, menunjukkan saat seorang gadis muda dengan santainya mengambil 2 tabung gas LPG 3 kg dan membawanya dengan sepeda motor. Awalnya gadis itu membawa 1 tabung gas lebih dulu ke atas sepeda motornya di samping warung. Melihat situasi sepi, ia kembali mengambil 1 tabung gas lainnya. Pencuri ini terbilang nekat karena dilakukan siang hari di kawasan padat penduduk. Pencurian tabung gas LPG ini baru diketahui setelah pemilik warung melihat rekaman CCTV. Pas naik motor, lihat tabung, berhenti ngambil 1 dulu. Terus saya disimpan di motor. Dia disimpan di motor teh, kayaknya teh masih sepi, kayaknya dia pikirannya masih sepi. Terus tabungnya disimpan di tetangga sebelah. Terus ngambil lagi 1 lagi. Pemilik warung berharap pencurian tidak terulang lagi. Pencurian juga terjadi karena tempat penyimpanan tabung gas LPG yang tak terkunci. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Kenaikan harga gas LPG non-subsidi oleh Pertamina dikeluhkan para agen, pengecer hingga konsumen. Muncul kekhawatiran warga beralih menggunakan LPG subsidi tabung 3 kg. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi yang diberlakukan sejak tanggal 25 Desember membuat bingung para agen LPG di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya agen LPG non-subsidi di Jalan Pasir Nangka, Desa Purwamekar, Kecamatan Babakan, Cikau. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi yang ditetapkan Pertamina adalah untuk tabung 5,5 kg. Naik Rp11.000. Dari Rp65.000 menjadi Rp76.000 per tabung. Sedang untuk tabung 12 kg naik Rp22.000 dari harga sebelumnya Rp141.000 menjadi Rp163.000 per tabung. Kenaikan harga mulai berlaku pada hari Sabtu 25 Desember 2021. Adanya kenaikan harga membuat agen gas LPG kelimpungan untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan pihak Pertamina. Pak, untuk di sini kerasa berat nggak Pak sebenarnya Pak? Kalau kita sih kemungkinan agak berat juga, kalau target sih kita udah mencapai biasanya. Kalau gitu. untuk harga sekarang, tapi ya mudah-mudahan aja. Kalau memang semua rata naik ya bisa mencapai target Pertamina yang diinginkan. Tapi kalau memang harganya tetap segini ya Sulit Pak ya? Ada lah. Susah Pak ya? Banget, ya susah. Keluhan yang sama juga disampaikan para pengecer gas LPG non-subsidi. Mereka mengaku kesulitan menjual kepada pelanggan karena kenaikan harga terlalu tinggi. Mereka juga baru mengetahui adanya kenaikan pada hari Senin. Inginnya sebenarnya bertahan, karena biar pelanggan itu enak gitu, jadi enaknya harganya gitu nggak terlalu tinggi naik. Ini khawatir nggak Pak banyak pelanggan yang lari ke gas yang melon juga? Iya, khawatir. Saat ini harga LPG non-subsidi di tingkat agen di Purwakarta naik dari Rp65.000 menjadi Rp76.000 per tabung ukuran 5,5 kg. Untuk tabung ukuran 12 kg naik dari Rp139.000 menjadi Rp169.000 dan tabung ukuran 50 kg dari Rp750.000 per tabung kini naik menjadi Rp875.000. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi yang mendadak ini tak urung mengagetkan masyarakat konsumen gas LPG. Seperti di Kota Bandung, warga yang hendak membeli LPG tabung 12 kg kaget. Harga gas LPG yang tadinya Rp139.700 naik Rp23.300 menjadi Rp163.000. Yang jelas memberatkan. Kita juga kaget baru tahu sekarang. Biasanya yang 120-an sekarang bisa hampir 20 lebih ya, 20. Cukup kaget lah, memberatkan ya, lumayan ada kenaikan. Apalagi pada kondisi sekarang gini ya. Agen gas LPG mengakui banyak warga yang mengeluh. Bahkan tidak sedikit juga konsumen yang enggan membeli kembali LPG non-subsidi karena lonjakan harga yang cukup tinggi. Ada yang kaget, ada yang malahan, ada yang ngorder harganya naik, nggak jadi. Pak, ini kenaikan sendiri udah berapa hari sih Pak? Mulai kenaikan itu di tanggal 25 Desember. Zainal Arifin dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung. Harga telur ayam di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus menunjukkan kenaikan. Meski dikeluhkan konsumen, peternak ayam petelur akhirnya bisa bernafas lega setelah berbulan-bulan merugi akibat anjloknya harga telur. Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Sandang Kota Sumedang terus mengalami kenaikan. Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan diantaranya minyak goreng telur ayam dan cabai. Telur ayam yang biasanya dijual Rp25.000 kini menjadi Rp33.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan yang biasanya dihargai Rp35.000 kini naik menjadi Rp41.000. Sementara untuk minyak goreng curah juga naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram.
Kenaikan paling parah terjadi pada harga cabai domba. Dari harga normal Rp30.000 kini menembus Rp125.000 per kilogramnya. Pedagang mengeluhkan turunnya omset penjualan mereka. Pada naik gitu. Ya, harapannya Penjual kasihan itu yang jualan kayak goreng-gorengan, kayak ini banget menjadi sekarang apa sih minyak mahal sekali, omset turun, Bu ya? otomatis. Di Pasar Sukamandi dan Pamanukan Subang, harga telur dan daging ayam naik cukup tinggi. Telur ayam naik dari Rp22.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sedang daging ayam potong naik dari Rp32.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. 32. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 22, 24. Nah, kalau normal berapa sehari belinya? Sehari biasanya 2 kilo. Kalau sekarang? Paling sekilo. Kebingungan yang sama juga dialami pedagang telur di Pasar Bogor. Harga telur yang naik dari Rp22.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Hal ini membuat omset penjualan mereka turun. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak kurang. Dapat barangnya baru dikasih tahu harganya kan ada. Terus biasanya mereka beli sekilo jadi dikurangin apa gimana, Mas? Oh, iya. Biasanya banyak, aja lah. Terus daya jual? Naiknya harga telur ayam 2 minggu belakangan justru menjadi kabar gembira bagi para peternak ayam petelur di Kampung Ciasem. Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ini. Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan beberapa bulan sebelumnya, di mana peternak nyaris bangkrut hingga melelang ribuan ekor ayamnya akibat anjloknya harga telur dan melambungnya harga pakan ayam. Saat ini peternak mulai bisa menanggung untung meski tak terlalu besar. Sekarang kalau kita di kandang jual 29.30 kalau di kandang. Tapi kalau ngecer nggak tahu tuh yang pihak ngecer. Dengan tingginya harga telur ini, penjualan sendiri seperti apa sih Pak sekarang? Sekarang penjualan kalau di kandang ini udah seperti kalau harga telur mahal, stok telur itu habis. Jadi stok hari ini itu untuk besok udah dipesan lagi. Tingginya permintaan telur di akhir tahun tersebut sayangnya juga dibarengi dengan kenaikan harga pakan ayam yang sebelumnya Rp270.000 per sak isi 50 kg menjadi Rp320.000. Sedang harga telur di tingkat peternak berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.